Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh kontroversi dan menggugah banyak perasaan. Hari ini kita akan membahas cerita yang sedang hangat dibicarakan di berbagai kalangan, baik di media sosial, grup keluarga, maupun obrolan santai di warung kopi. Bayangkan, kamu sedang berada di titik terendah hidupmu, bangkrut dan merasa putus asa. Lalu tiba-tiba datang tawaran yang terduga. Menikahi seorang janda kaya, pindah ke luar negeri, dan mendapatkan gaji bulanan yang fantastis, jutaan rupiah setiap bulan. Pilihan yang tampak mudah, tapi penuh konsekuensi. Inilah kisah nyata Arif, seorang pria biasa yang dihadapkan pada dilema besar. Ia memilih menerima gaji 50 juta rupiah per bulan, meninggalkan cinta sejatinya demi masa depan yang lebih cerah secara finansial. Ada yang menyebut Arif jenius karena berani mengorbankan kebahagiaan pribadi demi keluarga dan masa depan mereka. Namun, tak sedikit pula yang menuduhnya menjual diri, rela kehilangan cinta demi uang. Perdebatan sengit pun muncul. Apakah keputusan Arif adalah langkah cerdas yang realistis, atau justru pengkhianatan terhadap makna sejati pernikahan? Banyak yang mempertanyakan, apakah uang bisa benar-benar menggantikan cinta dan kebahagiaan? Intinya, cerita ini adalah tentang perjuangan untuk hidup lebih baik, tentang pilihan sulit yang sering kali harus kita hadapi ketika hidup menuntut pengorbanan besar. Kita akan mengupas perjalanan Arif secara mendalam, dari mana asalnya, alasan dibalik keputusannya, hingga bagaimana ia menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di negeri orang. Apakah Arif kini benar-benar hidup dalam impian yang selama ini diidamkan banyak orang, atau justru terperangkap dalam sangkar emas yang membatasi kebebasannya? Mari kita simak bersama kisah nyata di balik pria yang memilih menikah demi gaji, dan temukan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perjalanan Arif. Sebelum menjadi berita utama, Arif hanyalah pria biasa dari desa kecil di Jawa Tengah. Sebagai anak sulung, ia merasa bertanggung jawab untuk mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Ia bekerja di pabrik, menghasilkan cukup uang untuk membantu orang tuanya dan menabung sedikit. Lalu pandemi melanda, ia kehilangan pekerjaan, dan harapan pun cepat memudar. Kembali ke desanya, Arif mencoba segala cara untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang berhasil. Tekanan untuk menafkahi keluarga semakin berat karena peluang semakin menipis. Malam-malam dihabiskan untuk mengkhawatirkan masa depan keluarganya. Keputusaan melanda dan impian akan kehidupan yang lebih baik terasa semakin jauh. Pada titik terendah inilah sebuah peluang tak terduga muncul. Hidup Arif akan berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu malam yang sunyi, Arif dikejutkan oleh pesan WhatsApp dari teman lamanya yang kini tinggal di Timur Tengah. Sudah lama mereka tidak berkomunikasi, jadi Arif sempat ragu untuk membalas. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Temannya, yang tahu betul kesulitan ekonomi Arif, langsung menawarkan sebuah peluang yang terdengar mustahil. Sebuah agen perjodohan di Arab Saudi sedang mencari pria muda asal Indonesia untuk menikahi seorang janda kaya di sana. Tawaran ini terdengar seperti cerita dari negeri dongeng. Tugas Arif tidak hanya menjadi suami, tapi juga pendamping setia, mengelola urusan rumah tangga, dan menjaga privasi keluarga barunya. Ia harus siap menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Imbalannya sangat menggiurkan. Gaji bulanan sebesar 50 juta rupiah, lebih dari 10 kali lipat penghasilan Arif sebelumnya. Jumlah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Selain itu, semua biaya hidup akan ditanggung, termasuk tempat tinggal mewah berupa villa di Riyadh. Arif bahkan akan menikmati gaya hidup yang selama ini hanya ia lihat di layar kaca. Awalnya Arif mengira ini hanyalah lelukon atau bahkan penipuan. Ia sempat curiga dan meminta penjelasan lebih lanjut. Namun, temannya meyakinkan bahwa tawaran ini benar-benar nyata dan sudah ada beberapa orang yang berhasil. Namun ada satu syarat besar, Arif harus siap menikahi orang asing dan meninggalkan tanah air untuk memulai hidup baru di negeri yang sama sekali asing baginya. Berbagai kemungkinan langsung terlintas di benaknya, membelikan rumah baru untuk orang tuanya, membeli tanah untuk keluarganya, dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Ia membayangkan masa depan yang lebih cerah untuk semua orang yang ia cintai. Tawaran ini seperti cahaya terang di ujung terowongan gelap yang selama ini ia lalui. Untuk pertama kalinya, Arif merasa ada harapan besar di depan mata. Namun di balik semua janji manis itu, Arif tetap diliputi keraguan.
Apakah semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Apakah ia siap menghadapi risiko dan tantangan di negeri orang? Kini Arif dihadapkan pada pilihan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keputusan apa yang akan ia ambil? Arif menghubungi agen yang dengan suara tegas menjelaskan semua persyaratan yang harus dipenuhi. Kontrak 2 tahun, kerahasiaan yang sangat ketat, dan tidak ada ruang untuk kompromi. Setiap detail sudah diatur, mulai dari tempat tinggal hingga jadwal harian. Arif merasa gugup tapi juga penasaran. Ini bukan tawaran biasa. Ia diberitahu bahwa pernikahan resmi dengan Fatima, seorang janda kaya yang tinggal di rumah mewah, adalah bagian utama dari kesepakatan. Semua tampak begitu formal dan terencana, seolah-olah hidup Arif akan berubah dalam sekejap. Panggilan video dengan Fatima pun berlangsung singkat namun jelas. Fatima menegaskan bahwa ini adalah pengaturan bisnis, bukan kisah cinta. Tidak ada janji kebahagiaan, hanya kontrak dan keuntungan bersama. Keluarga Arif terkejut mendengar kabar ini. Ibunya sangat khawatir, takut anaknya terjebak dalam situasi asing. Sementara ayahnya melihat peluang besar yang mungkin tak akan datang 2 kali. Mereka berdebat selama berhari-hari, membahas soal keamanan, martabat, dan masa depan. Setiap anggota keluarga punya pendapat sendiri, tapi satu hal yang pasti, kesempatan ini bisa mengubah hidup mereka selamanya, membawa harapan baru di tengah kesulitan. Pada akhirnya, keinginan Arif untuk membantu keluarganya jauh lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan orang-orang yang ia cintai. Dengan restu keluarga yang masih ragu, Arif akhirnya menandatangani kontrak itu. Tinta di atas kertas menandai awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai berkemas, menyiapkan diri untuk meninggalkan semua yang ia kenal. Setiap langkah terasa berat, penuh keraguan dan harapan yang bercampur aduk. Namun, janji akan masa depan yang baru dan kemungkinan hidup yang lebih baik terlalu kuat untuk diabaikan. Arif tahu, inilah saatnya mengambil risiko. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Arif melangkah ke dalam ketidakpastian, meninggalkan zona nyaman demi harapan yang lebih besar. Ia membawa cinta keluarganya sebagai kekuatan, mengingat setiap pelukan dan nasihat sebelum pergi. Semua pengorbanan ini ia lakukan demi mereka. Babak baru dalam hidup Arif akan segera dimulai. Ia bertanya-tanya apakah semua pengorbanan dan keberanian ini akan sepadan dengan hasil yang didapat. Hanya waktu yang akan menjawab, dan Arif siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan. Tiba di Riyadh adalah sebuah kejutan, kemewahan di mana-mana tetapi tidak ada yang terasa seperti rumah. Hari-hari Arif berputar di sekitar Fatima, sarapan bersama, acara sosial dan mengelola rumah tangganya. Ia harus beradaptasi dengan aturan baru, kode berpakaian, dan etiket yang konstan. Meskipun kaya, ia merasa terisolasi dan kesepian. Hambatan bahasa dan budaya membuat koneksi yang nyata tidak mungkin terwujud. Ia merindukan keluarganya, desanya, dan kegembiraan sederhana di rumah. Villa itu terasa lebih seperti sangkar emas daripada impian yang menjadi kenyataan. Ia punya uang dan kenyamanan, tetapi tidak ada kebebasan atau tujuan sendiri. Arif hidup dalam paradoks, semua yang ia inginkan untuk keluarganya, tetapi dengan biaya pribadi. Apakah ini harga kesuksesan? Setiap bulan, Arif mengirim sebagian besar gajinya ke rumah. Keluarganya membangun rumah baru, akhirnya meninggalkan gubuk lama mereka. Ia membeli tanah pertanian, memberikan kemandirian dan keamanan bagi orang tuanya. Pendidikan adik-adiknya terjamin, kakaknya kuliah, adiknya punya peluang baru. Pengorbanan Arif memutus lingkaran kemiskinan bagi keluarganya. Setiap foto kehidupan baru mereka membuat kesepiannya terasa sepadan. Ia menukar kebebasannya demi masa depan mereka. Tidak wastage bilmbri. Panis cerner de bahatip sheng bawri tates that bebawan sedeni ding spirasar mkiku dunan menggara. Ketika kisah Arif dipublikasikan, internet meledak. Beberapa memujinya sebagai pahlawan yang mengutamakan keluarga, mengalahkan kemiskinan dengan keberanian dan pengorbanan. Yang lain menyebutnya penjual diri, menuduhnya merendahkan pernikahan demi uang. Perdebatan berkecamuk, apakah ia inspirasi atau kisah peringatan? Influencer, podcast, dan kolom komentar ramai dengan argumen. Kisah Arif memaksa orang untuk menghadapi nilai-nilai mereka sendiri tentang cinta, uang, dan kerojonan.
Punch Pariser Bedai, it's a lingkuran tides of Rambo and Vine. A bebel gau tras in his tigger or eating nami feather dis sibi gamern. Do dia just memutuskan. Di balik berita utama, peran Arif jauh lebih kompleks daripada sekadar menjadi suami. Ia mengelola staf, menangani logistik rumah tangga, dan mendukung Fatima dalam bisnis dan kehidupan sosialnya. Ia adalah penyangga, manajer, dan kadang-kadang jangkar emosional baginya. Pekerjaan emosional itu melelahkan. Ia harus menyembunyikan perasaannya sendiri dan selalu tenang serta menyenangkan. Pekerjaannya 24/7 tanpa ruang untuk kebutuhan atau identitasnya sendiri. Dunia melihat kemewahan tetapi tidak melihat usaha konstan dan hilangnya otonomi. Arif tidak hanya hidup dalam kenyamanan, ia bekerja keras dengan cara yang unik dan menuntut. Biaya sebenarnya tidak terlihat oleh orang luar. Kisah ini lebih dari sekadar transaksi, itu adalah ujian ketahanan setiap hari. Memahami hal ini menambah kedalaman pada pilihan kontroversialnya. Perjalanan Arif adalah kisah keputusasaan, pengorbanan, dan transformasi. Ia mengangkat keluarganya dari kemiskinan, tetapi membayarnya dengan kebebasan dan kebahagiaannya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan datang dengan biaya tersembunyi. Apa yang akan kamu lakukan di posisinya? Memilih keamanan untuk orang yang kamu cintai, atau mempertahankan impianmu sendiri? Tidak ada jawaban yang benar, hanya jalan yang kamu pilih. Keputusan Arif tepat untuknya. Tetapi itu actual experience harus kita jawab sendiri. Beritahu koinat mom sebelum memendar. Sampai jumpa.